Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah seorang santri bodoh yang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Namun sebelum kita lanjut menuju kisahnya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keberuntungan sang santri bodoh bertemu dengan Nabi Khidir. Di salah satu pesantren yang berada di Indonesia, terdapat seorang santri yang bodoh dalam hal ilmu, namun dia sangat takdim atau patuh terhadap kiainya. Pada suatu ketika putri dari kiainya tersebut sedang jatuh sakit dan sudah berobat kemana-mana namun tak kunjung sembuh. Kiainya pun bingung harus kemana lagi untuk bisa menyembuhkan penyakit putrinya itu. Pada suatu saat, sang kiai mendengar suara yang entah dari mana asalnya. Obat yang bisa menyembuhkan putrimu dibawa oleh Nabi Khidir. Sang kiai pun sadar dan kemudian berkata, bagaimana aku bisa menemui Nabi Khidir sedangkan aku sendiri harus menjaga putriku. Tanpa berpikir panjang sang kiai pun teringat oleh seorang santri yang sangat takdim kepada beliau. Sang kiai pun langsung memanggil seorang santri tersebut dan kemudian berkata, "Nak, kemarilah, sekarang kamu pergi dan temuilah Nabi Khidir, kemudian mintalah obat untuk kesembuhan putri saya," perintah sang kaisang. Santri pun menjawab, "Sendiko dawuh Kyai," kemudian tanpa berpikir panjang sang santri pun langsung berangkat. Kemudian sang santri pun kembali kepada sang Kyai dan bertanya, "Mohon maaf Kyai, saya kan belum pernah bertemu dengan Nabi Khidir, bagaimana saya bisa mengetahuinya?" "Kamu ikuti saja sungai di dekat pondok ini, beliau memakai baju serba putih," jawab sang Kyai. Akhirnya sang santri pun berangkat dengan memberi salam kepada sang Kyai, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Santri tersebut hanya mengharapkan ridho dari sang Kyai, kemudian santri tersebut berjalan mengikuti sungai yang berada di dekat pondok tersebut. Tak lama kemudian sang santri pun melintasi sebuah kuburan tua, kemudian terdengar suara, "Apakah kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri pun merasa kaget dan kebingungan setelah mendengar suara tersebut, kemudian ia berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah penghuni kuburan ini. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau, mengapa saya disiksa di dalam kubur." "Baik, nanti saya sampaikan," jawab sang santri dengan merasa ketakutan. Selang beberapa waktu santri itu melewati sebuah pohon jambu yang berbuah sangat lebat. Kemudian dia kembali mendengar suara, "Apakah kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri pun kembali terkejut dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah pohon jambu. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau, buah saya ini sangat lebat dan terasa sangat manis, namun mengapa tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya?" "Baik, nanti akan saya sampaikan," jawab sang santri. Dan tak lama kemudian, sang santri pun melewati sebuah sumur tua, dan ketika kalinya ia mendengar suara yang sama, "Apakah kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir?" "Siapa kamu?" jawab sang santri dengan heran. "Saya adalah sumur tua. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong tanyakan air saya ini sangat jernih dan segar, namun mengapa penduduk sekitar tidak mau menggunakan dan memanfaatkan air saya?" "Baik, nanti akan saya sampaikan," jawab sang santri. Hari demi hari, telah berganti minggu demi minggu, telah berlalu bulan demi bulan, telah terlewatkan, dan tahun demi tahun sudah tak terhitung akan tetapi, sang santri belum juga bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam benaknya ia hampir putus asa, namun ia masih teringat dengan pesan sang Kyai, kemudian ia kembali bersemangat dan melanjutkan pencariannya tersebut. Kemudian dari kejauhan, ia melihat bahwa ada orang yang berpakaian serba putih. Lalu ia pun langsung berlari dan menghampirinya seraya bertanya, "Apakah engkau Nabi Khidir?" "Iya, saya Nabi Khidir," jawab beliau. Dan santri pun sangat bahagia hingga meneteskan air mata dan ia pun terus mencium tangan Nabi Khidir. Kemudian sang santri pun berkata, "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu denganmu wahai Nabi Khidir." Lalu ia menerangkan apa maksud sang santri menemui beliau. "Wahai Nabi Khidir,
maksud saya mencari engkau adalah atas perintah dari Kyai saya. Untuk memintakan obat kepada engkau demi kesembuhan putrinya sang Kyai, ujar sang santri. Putrinya bisa sembuh apabila dinikahkan, jawab Nabi Khidir. Baiklah wahai Nabi Khidir, nanti akan saya sampaikan kepada Kyai saya, jawab sang santri dengan bahagia. Kemudian sang santri pun teringat semua pesan yang ia dapatkan selama perjalanan untuk menemui Nabi Khidir. Lalu ia pun kembali bertanya, maaf wahai Nabi Khidir, ketika saya pergi untuk menemuimu. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan sebuah kuburan tua, dan penghuni kuburan tersebut menyampaikan pesannya itu. Mengapa ia selalu disiksa oleh malaikat? Apa penyebabnya wahai Nabi Khidir? Beliau merupakan Kyai besar dan terkenal. Akan tetapi semasa hidupnya ia tidak mau mengamalkan ilmunya sehingga ia terus-menerus disiksa oleh malaikat. Siksaannya akan selesai apabila ia memberikan semua ilmunya kepadamu, jawab Nabi Khidir. Kemudian sang santri pun bertanya lagi, wahai Nabi Khidir, setelah itu saya juga bertemu dengan sebuah pohon jambu yang berbuah sangat lebat, akan tetapi tidak ada satupun orang yang mau mengambil dan memakannya. Apa penyebabnya, wahai Nabi Khidir? Di dalam pohon jambu tersebut terdapat sebuah pusaka yang sangat sakti. Apabila buahnya ingin dimakan oleh banyak orang maka ia harus memberikan pusaka tersebut kepadamu, jawab Nabi Khidir. Baiklah Nabi Khidir, nanti akan saya sampaikan, jawab sang santri. Kemudian bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, wahai Nabi Khidir, saya tadi juga bertemu dengan sebuah sumber tua yang air di dalamnya sangat jernih dan segar. Akan tetapi tidak ada penduduk desa yang mau memanfaatkannya. Apa penyebabnya wahai Nabi Khidir? Di dalam sumur tua tersebut, terdapat sebuah harta terpendam. Apabila air sumur itu ingin dimanfaatkan oleh penduduk sekitar maka ia harus memberikan harta itu kepadamu, jawab Nabi Khidir. Baiklah wahai Nabi Khidir, nanti akan saya sampaikan. Dengan perasaan senang santri pun berkata, wahai Nabi Khidir, saya mengucapkan banyak terima kasih karena maksud dan tujuanku sudah terpenuhi semua. Kalau begitu saya izin untuk pamit dan menyampaikan semua jawaban pesan darimu, wahai Nabi Khidir. Baiklah nak, semoga kepatuhan dan ketaatanmu kepada kiaimu akan membawa berkah kepadamu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih wahai Nabi Khidir, sahut sang santri. Kemudian sang santri pun kembali ke pondok pesantren dengan keadaan senang dan bahagia. Dan tak lupa ia menyampaikan semua jawaban dari Nabi Khidir kepada kuburan tua, pohon jambu, serta sumur tua. Akhirnya sang santri pun mendapatkan semua berkahnya baik dari harta kekayaan, kesaktian, dan juga ilmu yang manfaat. Sesampainya di pondok pesantren, santri di sana merasa heran termasuk juga sang kiai, karena penampilan sang santri sangat berbeda dari sebelumnya dan juga kelihatan sangat berilmu. Kemudian sang santri pun langsung menemui sang kiai dan memberi salam, Assalamualaikum wahai kiai. Sang kiai pun kebingungan dan menjawab, Waalaikumsalam, siapakah engkau? Saya adalah santri yang engkau utus untuk menemui Nabi Khidir, jawab sang santri. Alhamdulillah subhanallah, ucap sang kiai dengan perasaan senang dan penuh rasa syukur. Bagaimana nak, apa obat untuk putri saya yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepadamu? Tanya sang kiai dengan penuh harapan. Sang putri akan sembuh apabila ia dinikahkan wahai kiai, jawab sang santri. Kiainya pun termenung sejenak dan berkata, dengan siapa saya akan menikahkan putriku? Saya akan menikahkan putriku. Tanpa berpikir panjang sang kiai pun berencana untuk menikahkan putrinya dengan sang santri ini. Sang kiai pun bertanya, apakah kamu mau saya nikahkan dengan putriku? Jika itu yang terbaik menurut Anda kiai, saya siap, jawab sang santri. Akhirnya sang santri ini menikah dengan putri dari sang kiainya tersebut. Sang putri juga sembuh dari penyakitnya, kemudian mereka pun hidup bahagia. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah betapa pentingnya taat dan patuh terhadap kiai atau guru, dan semua itu pasti akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Itulah sedikit kisah yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.